Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih. Di video kali ini kita berada di sesi modul Nusantara Kebinekaan 9 yang akan membawa kita menjelajahi area Surabaya tempo dulu. Nah, ini perjalanannya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kita menaiki salah satu moda transportasi massal di Surabaya yang bernama Bus Surabaya. Moda transportasi ini sangat nyaman dinaiki dengan harga yang murah. Untuk mahasiswa yang bekerja, berkisar sekitar Rp2.500 dan untuk umum Rp5.000 saja dalam sekali jalan. Murah bukan? Kondisi bus juga bersih dan kita bahkan bisa melihat pergerakan dan rute bus dalam aplikasi GoBus untuk mempermudah kita dalam menaikinya. Nah, kita sudah sampai nih di destinasi pertama kita, Museum Pendidikan Surabaya, yang diresmikan pada tanggal 29 November tahun 2019 atau bertepatan dengan Hari Guru Indonesia oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Museum ini didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Dahulu, Museum Pendidikan adalah bangunan dari sekolah taman siswa yang lama ditinggalkan, hingga akhirnya diperbaharui dan dikelola kembali sekarang. Di bagian awal museum, kita akan melihat bagian pra-aksara. Di sana, terdapat sebuah patung yang menunjukkan kehidupan masyarakat pra-aksara. Terdapat juga beberapa koleksi naskah kuno dan informasi mengenai kehidupan masyarakat pra-aksara lainnya. Lalu, di bagian berikutnya, ada pendidikan di era kerajaan. Kita disambut dengan instalasi diorama santri yang belajar kitab pada kiainya. Kemudian juga ada foto-foto tokoh pendidikan di Indonesia, mesin pencetak hand press kepunyaan percetakan organisasi Muhammadiyah di zaman dulu, sepeda ontel, kendaraan yang biasa dipakai oleh siswa di zaman dahulu menuju ke sekolah, meja sekolah yang dipakai dulu di sekolah, kumpulan mesin tik berbagai seri, dan komputer lama juga bisa ditemui di sini. Perabotan rumah lama hingga naskah bertuliskan aksara Jawa kuno dan modern juga terpajang di sini. Nah, berganti bagian ruangan di era kolonial, terdapat beberapa alat belajar seperti papan mencatat yang berupa papan hitam dengan kapur sebagai alat menulisnya dan berbagai macam buku pelajaran yang biasa digunakan saat itu. Pendidikan di zaman kemerdekaan ditandai dengan lambang Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta, yang kemudian berkembang ke daerah-daerah lainnya di tanah Jawa. Ke bagian belakang bangunan terdapat taman yang instagramable dan juga terdapat kafe yang saat di sana sedang tutup karena pandemi. Wah, sayang sekali ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke destinasi kedua. Jadi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 km, kita sekaligus bisa menikmati suasana Kampung Peneleh yang merupakan salah satu kampung tua di Surabaya dengan arsitekturnya yang unik di kanan dan kiri jalan. Kita juga bisa berbincang bersama teman-teman sepanjang perjalanan hingga seakan tidak merasakan panas dan lelah dalam perjalanannya. Kita lihat sudah sampai di Peneleh Gang 7. Kita menuju Museum Hos Cokro Aminoto. Seperti namanya, museum ini adalah bekas rumah dari salah seorang tokoh penting dalam perjuangan Indonesia, Hos Cokro Aminoto. Berada di dalam gang yang selebar 1 mobil, rumah ini terlihat cukup kecil dari tampak depannya. Selain itu, terdapat infografis singkat yang menjelaskan sejarah rumah dan peran Hos Cokro Aminoto dalam perjuangan kemerdekaan. Hos Cokro Aminoto atau Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo pada 16 Agustus 1882 dan wafat pada 17 Desember 1934, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam pada tahun 1912. Selain menjadi rumah tempat tinggal bagi keluarganya, rumah ini juga menjadi tempat pengembelengan para tokoh-tokoh besar Indonesia, seperti Soekarno, Semaun, Musso, hingga Marijan Kartosuwiryo. Karena perannya itu, Cokro Aminoto disebut sebagai bapaknya bapak bangsa Indonesia. Perabot dalam rumah tamu Museum Hos Cokro Aminoto ini masih mempertahankan perabot dari dulu, dengan tegel lawas yang termakan usia. Di dinding-dinding ruangan tertempel kisah perjalanan Cokro Aminoto dari tahun 1902 ketika beliau lulus dari Obleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang, yang merupakan sekolah bagi calon abdi negara pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan sempat bekerja di Kesatuan Pegawai Administrasi di Ngawi, hingga sejarah dan gambaran aksonometri dari rumah di zaman dulu.
Di tembok sisi lain rumah, terdapat pajangan foto-foto para pahlawan nasional yang pernah berhubungan atau terinspirasi kiprah politik Cokro Aminoto. Dari Agus Salim, Soekarno, Eugene Dawes Dekker, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tan Malaka, Semaun, Kartosuwiryo, dan lain-lain sebagainya. Bergerak lebih dalam ke bagian kanan rumah, terdapat kamar tidur dari Cokro Aminoto. Sebuah kamar sederhana dengan kasur bersprei dan selamut putih, meja rias dengan kaca di atasnya, dan foto dari istri Cokro Aminoto, Suharsikin. Jika Cokro Aminoto disebut Raja Tanpa Mahkota, maka Suharsikin dapat disebut sebagai Ratu Tanpa Mahkota, karena perannya yang luar biasa dalam mendukung perjuangan Cokro Aminoto dan memperjuangkan hak buruh maupun bangsa. Di bagian kiri bangunan, karir perjuangan Cokro Aminoto dibahas dengan bukti sejarah yang lengkap, dari foto-foto pertemuan lama Serikat Islam, tulisan sejarah, hingga artikel koran lama mengenai pergerakan Serikat Islam. Peran beliau di Serikat Islam mulai dari yang menyarankan perubahan nama dari Serikat Dagang Islam atau SDI menjadi Serikat Islam, juga kenaikan perannya di organisasi dari sebagai anggota SI Surabaya, kemudian menjadi ketua cabang Surabaya. Dalam Kongres SI pertama tahun 1913 di Surakarta, Cokro Aminoto ditunjuk menjadi wakil ketua SI Pusat mendampingi Haji Samanhudi. Di tahun berikutnya, beliau naik menjadi ketua pusat SI menggantikan Samanhudi. Di bawah kendalinya, SI menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional dengan anggota resmi tercatat mencapai 2,5 juta orang di tahun 1918. Pada tahun 1929, SI yang telah menjadi organisasi politik berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan Cokro Aminoto kembali terpilih sebagai ketua umum untuk kesekian kalinya. Pada tahun 1934, Cokro Aminoto meninggal dunia. Beliau memang tidak sempat menikmati alam kemerdekaan, namun pengaruh dan sumbangsinya bagi gagasan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangatlah besar. Presiden Soekarno atas nama pemerintah RI menetapkan Hos Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Tapi perjalanan tidak berhenti di sini. Karena sudah memasuki jam makan siang, destinasi selanjutnya adalah salah satu rumah makan legendaris di Surabaya, Sate Kelapa Ondomohen, yang berlokasi di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 36 Genteng, Surabaya, atau 3 menit berjalan kaki dari Gedung Wali Kota Surabaya. Berdiri sejak tahun 1945, pada awalnya sate ini dijajakan dengan berkeliling seputar Jalan Ondomohen. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah pembeli, almarhum Haji Lia, pendirinya, memutuskan untuk membuat rumah makan di tempat saat ini. Kini, Sate Ondomohen dikelola oleh generasi kedua dan sudah 76 tahun berkiprah di Surabaya dengan olahan bukan hanya sate daging, tapi juga sate usus dan sate sumsumnya yang enak. Wah, udah kenyang dan siap melanjutkan perjalanan. Kurang afdol jadinya kalau kita belum sambang bangunan kolonial rancangan Kosmas Citro 1 ini, Gedung Wali Kota Surabaya. Gedung ini beroperasi sebagai pusat pemerintahan sejak tahun 1927. Setelah merdeka, gedung ini pernah menjadi kantor DPRD tingkat 2 Surabaya, yang kemudian beralih ke Pemkot Surabaya. Sembari berfoto-foto dan menikmati pemandangan kota Surabaya di kala sore, kami mempersiapkan diri untuk menuju destinasi terakhir, yaitu Museum Surabaya yang terletak di bangunan Gedung Siola. Nah, jadi penjelasan mengenai Siola sendiri sudah dibahas lengkap di video sebelumnya. Jadi, jangan lupa cek ya. Pada akhirnya, walaupun cukup melelahkan, tapi tak bisa dipungkiri perjalanan bersama hari ini benar-benar menyenangkan, memberi pengetahuan dan semangat baru bagi setiap peserta, bahkan juga mempengaruhi mentornya. Yuk, simak perjalanan Mono Nusantara tema lainnya. Dadah! Pulang.